Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sistem Teknologi Informasi Kesehatan akan membahas tentang analisis spasial persebaran kasus tuberkulosis paru di Kota Semarang pada tahun 2018. Nah, berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 2 yang beranggotakan 13 orang yang tertera pada slide. Lalu ada 4 outline yang harus kita bahas, yang pembahasannya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, pembahasan pertama terkait dengan analisis masalah. Nah, tuberkulosis atau TB merupakan penyakit menular yang infeksinya disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan sering ditemukan menyerang pada paru-paru, namun bisa juga menyerang pada organ lainnya. Nah, Kota Semarang sendiri pada tahun 2017 menjadi salah satu daerah penyumbang kasus TB terbanyak di Jawa Tengah, yaitu sebanyak 3.333 kasus. Selanjutnya yaitu mengenai faktor resiko terjadinya TB. Yang pertama yaitu karena faktor wilayah tempat tinggal penduduk itu sendiri. Yang kedua, kasus TB ini mayoritas ditemukan pada ketinggian wilayah rendah hingga yang sedang, dan juga penyakit HIV dan juga penyakit diabetes mellitus yang menjadi salah satu faktor risiko terjadinya penyakit TB. Untuk distribusi TB itu banyak terjadi pada kelompok usia 46-55 tahun dengan 23,6%, di mana kasusnya banyak terjadi pada laki-laki dan kemudian tertinggi terjadi pada rentang suhu kelembaban lebih besar dari 70% dengan 85,8% dan juga ditinjau dari sangat tinggi di wilayah yang ketinggiannya kurang dari 150 meter di atas permukaan laut. Untuk distribusi ini juga hampir semuanya tersebar di wilayah yang kepadatan penduduknya sangat padat, seperti yang tertera pada slide, dan juga cukup tinggi di wilayah yang jumlah keluarganya miskinnya rendah, juga cukup tinggi ditemukan pada jarak rumah penderita yang dekat dengan puskesmas. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis metode yang digunakan dalam analisis spasial. Nah, di mana penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan desain studi ekologi deskriptif, di mana sampel merupakan semua anggota populasi dengan kriteria inklusi dan eksklusi, yakni sebanyak 1.171 kasus. Nah, penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Juli 2019 di Kota Semarang. Penelitian ini diambil menggunakan lembar observasi dan juga data sekunder yang meliputi variabel jumlah penderita TB paru, suhu, kelembapan, ketinggian wilayah, kepadatan penduduk, jumlah keluarga miskin, dan juga keberadaan puskesmas. Selanjutnya, adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis data spasial yang digunakan untuk mengetahui gambaran distribusi kejadian tuberkulosis paru dengan cara membuat titik-titik sebaran pada peta. Selanjutnya adalah temuan yang didapatkan atau temuan penelitian. Temuan penelitian ini merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data yang telah dihasilkan dalam proses penelitian ini akan dideskripsikan, yakni diawali dengan deskripsi data-data secara umum. Yaitu gambaran umum dari lokasi penelitian. Tuberkulosis menjadi salah satu masalah kesehatan di Kota Semarang. Kota Semarang pada tahun 2017 menjadi salah satu daerah penyumbang terbanyak kasus tuberkulosis di daerah Jawa Tengah, yaitu sebanyak 3.333 kasus. Adanya resistensi TB terhadap obat anti-TB atau OAT menyebabkan TB MDR atau multi drug resistant. Prevalensi TB MDR di Kota Semarang sebesar 5 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2017. Yang kedua, hasil temuan penderita TB paru di Kota Semarang pada tahun 2018. Menurut usia, kasus TB paru tertinggi di Kota Semarang ditemukan pada kelompok usia 46 hingga 55 tahun dengan persentase sebesar 23,6%. B. Menurut jenis kelamin, penderita TB paru di Kota Semarang banyak ditemukan berjenis kelamin laki-laki sebesar 58,2%. Hal ini karena mobilitasnya tinggi dibandingkan dengan perempuan, ditambah lagi dengan kebiasaan rokok dan minum minuman beralkohol yang dapat menyebabkan imunitas tubuh menurun sehingga lebih mudah terpapar agen penyebab TB paru. C. Menurut suhu, distribusi kasus TB paru tertinggi terjadi pada rentang suhu 18 hingga 28 derajat Celcius dengan persentase sebesar 51,6%. Mengenai kelembapan udara, kelembapan yang tidak memenuhi syarat yaitu yang berada di atas 70%. Berdasarkan gambar kelembapan di Kota Semarang selama tahun 2018 yaitu 76,6%. Kemudian ketinggian wilayah dan kepadatan penduduk. Pada kejadian ini TB di mana dataran rendah beresiko 3,28 kali lebih besar dari wilayah di dataran tinggi. Yaitu menurut tingkat kemiskinan penduduk. Menurut tingkat kemiskinan penduduk dapat kita lihat pada gambar bahwasanya distribusi TB paru itu banyak terjadi pada masyarakat yang mengalami faktor perekonomiannya rendah. Hal ini dikarenakan biaya pengobatan yang dikeluarkan untuk TB paru itu cukup besar jika masyarakat tidak menggunakan asuransi kesehatan, sehingga TB paru dengan kemiskinan itu berhubungan timbal balik. Selanjutnya itu menurut keberadaan puskesmas. Menurut keberadaan puskesmas dapat kita lihat pada gambar bahwasanya penderita TB paru itu memiliki jarak yang cukup dekat dengan puskesmas karena di Kota Semarang sendiri itu memiliki puskesmas yang telah mencakup di seluruh wilayah yang ada di Kota Semarang, sehingga jarak rumah penderita dengan puskesmas itu maksimal hanya 3 km. Kesimpulannya, Kota Semarang menjadi kota dengan penyumbang terbanyak kasus TB di Jawa Tengah. Kemudian, resistensi bakteri TB terhadap obat anti-TB yang menyebabkan TB MDR di Semarang itu 5 kasus per 1.000 penduduk pada tahun 2017. Dan risiko terjadinya TB meningkat pada orang penderita HIV sebanyak 5-10% per tahun. Kesimpulan berikutnya itu karena adanya penyakit kronik seperti diabetes mellitus juga dapat mempengaruhi terjadinya tuberkulosis dan juga dapat meningkatkan terjadinya tuberkulosis. Kemudian, berdasarkan analisis spasial yang dilakukan, penelitian ini menggunakan desain studi ekologi deskriptif. Baiklah, kesimpulan selanjutnya adalah berdasarkan temuan penelitian, variabel jenis kelamin, dan variabel usia. Penyakit ini banyak ditemukan pada jenis kelamin laki-laki dengan rata-rata usia 43,40 tahun. Kesimpulan selanjutnya, berdasarkan variabel tempatnya, selanjutnya adalah
kondisi suhu di Kota Semarang, dan terakhir berdasarkan ketinggian wilayah tersebut. Lalu ini adalah sumber yang kami pakai. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.